Bab 391. Keluarga Wu dengan cepat merilis moto keluarga terbaru. Siapapun yang masuk atau keluar dari keluarga Wu, tidak peduli siapa mereka, tidak boleh memiliki aplikasi Douyin di ponselnya. Begitu ketahuan, mereka akan dihukum berat. Tentu saja keluarga Wu sendiri sangat mengikuti semboyan keluarga ini, karena ada video di Douyin yang menghina keluarganya, dan kalaupun mereka meminta untuk menontonnya, mereka tidak bersedia untuk menontonnya. Namun, semua pelayan di keluarga mengeluh. Mereka hanya bekerja di keluarga Wu, nama belakang mereka bukan Wu, dan mereka tidak merasa risih dengan video yang disematkan. Dan sebaliknya, semua orang menganggap video ini sangat enak untuk ditonton. Sangat menyegarkan. Hal ini terutama karena ketika bekerja di keluarga Wu, berbagai kendala dan pengendalian relatif ketat, setiap orang hidup dalam kondisi tekanan tinggi setiap hari, yang sangat menyedihkan. Keluarga Wu selalu tegas terhadap pembantunya, dan dalam hukum keluarga banyak sekali peraturan dan ketentuan bagi pembantu. Bisa dikatakan mereka akan dipukuli, dimarahi bahkan dihukum di setiap kesempatan. Oleh karena itu, sekarang mereka melihat seseorang memarahi keluarga Wu di Douyin seperti ini, mereka sebenarnya merasa cukup bahagia. Saat Wu Donghai dan Wu Xin menjalani perawatan trauma lutut, Wu Qi keluar dari ruang perawatan karena tidak tega melihat lutut mereka berdarah. Pada saat ini, Wu Qi merasa sangat berkonflik. Sebelum hari ini, dia hidup dalam kesakitan sepanjang waktu. Tuan muda kedua yang bermartabat dari keluarga Wu harus makan kotoran setiap jam, yang membuat seluruh negeri tertawa terbahak-bahak dan membuatnya sengsara. Terutama saat dia sadar kembali setelah makan kotoran, dia merasakan sakit yang luar biasa. Namun, baru saja, ketika dia melihat kaki ayah dan saudara laki-lakinya patah, dia tiba-tiba merasa jauh lebih rileks. Perasaan ini aneh, tapi juga sangat realistis. Rasanya seperti, pada awalnya, saya adalah satu-satunya orang di jalan yang tidak mengenakan pakaian, jadi saya sangat sesak dan panik, tetapi tiba-tiba, ada dua orang lagi yang tidak mengenakan pakaian, dan rasa panik dan urgensi saya berkurang. Merasa santai, Wu Qi jarang ingin minum 1 atau 2 gelas. Villa keluarga Wu menempati area yang luas dan seperti istana tersendiri, tidak hanya berisi ruang tamu, tetapi juga tempat medis, kebugaran, rekreasi, dan hiburan. Wu Qi langsung meninggalkan klinik dan menuju ke bar. Ketika dia melewati pintu kamar mandi khusus pelayan, dia tiba-tiba mendengar suara familiar datang dari dalam. Setelah mendengarkan dengan seksama, Wu Qi tidak bisa menahan amarahnya. Di kamar mandi ini, seseorang sedang mendengarkan perbincangan antara Liu Guang dan putranya. Dan kebetulan sekali, saya mendengar Liu Guang dan putranya mengejeknya karena makan kotoran. Wu Qi tiba-tiba menjadi sangat marah. Sial, sudah kubilang jangan download Douyin, kenapa masih ada orang yang diam-diam menonton video ini? Benar-benar mencari kematian. Memikirkan hal ini, Wu Qi menendang pintu kamar mandi hingga terbuka. Ada seorang pria parubaya berusia 40-an duduk di toilet di dalam. Pria ini yang dikenal Wu Qi, dia adalah salah satu kelas pengemudi keluarga Wu. Pihak lain tidak pernah menyangka bahwa tuan muda kedua akan tiba-tiba masuk. Dia masih memegang ponsel di tangannya, dan pembicaraan silang Liu Guang dan Liu Ming diputar di ponsel. Wu Qi mengumpat dengan marah, apakah kamu mencari kematian ketika kamu menonton video semacam ini di rumah Wu? Aku akan memukulmu sampai mati, bajingan. Setelah itu, dia bergegas dan meninju serta menendang pengemudinya. Sopirnya berteriak-teriak setelah dipukul, namun tidak berani melawan, sehingga hanya bisa mengulurkan tangan untuk menahannya di ujung blok. Ia tidak tahan lagi, jadi tidak ambil pusing, untuk menyekap pantatnya, mengambil celananya dan berlari keluar. Wu Qi mengutuk, "Betech, biarkan aku melihat kemana kamu pergi. Aku harus mematahkan kakimu hari ini." Setelah selesai berbicara, dia hendak menyusul ketika dia tiba-tiba merasa pusing. Pada saat ini, Wu Qi meratap di dalam hatinya, semuanya sudah berakhir. Dia tahu bahwa dia mendapat serangan lagi. Segera setelah itu, Wu Qi kehilangan kesadaran sesaat, dan matanya langsung tertuju pada benda kotor yang ditinggalkan pengemudi di toilet. Matanya berbinar, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjongkok di tanah dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Setelah meraihnya, dia melahapnya, memasukkannya ke dalam mulut. Beberapa pelayan di sini melihat pengemudi berlari keluar dari kamar mandi dengan celana terangkat, dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Ketika mereka pergi ke kamar mandi,
mereka melihat Wuki berjongkok di depan toilet dan makan sepuasnya, dan mereka semua mulai muntah. Salah satu dari mereka buru-buru berteriak, "Cepat, cepat, hentikan Tuan Muda kedua." Tuan Muda kedua sekarang disterilkan dengan suhu tinggi di dalam panci bertekanan tinggi. "Jangan makan makanan segar ini begitu saja, nanti sakit." Sekelompok orang muntah dan menyeret Wuki keluar dari kamar mandi. Wuki marah dan menolak untuk mengakui kerabatnya. Melihat sekelompok orang ini mencegahnya menikmati makanan lezat, dia segera mengutuk, "Brengsek, cepat lepaskan aku, atau aku akan membunuhmu." Tak peduli baunya yang sangat menyengat saat dia membuka mulut, kuncinya adalah menyemprotkan sampah ke seluruh wajah para pelayan, membuat mereka muak hingga ingin mati. Ketika orang lain melihat sesuatu terjadi di sini, mereka buru-buru datang. Seorang pelayan yang memeluk Wuki berteriak keras, "Pergi dan ambilkan lemari tegangan tinggi yang sudah disterilkan untuk Tuan Muda. Cepat!" Oh. Pria itu dengan cepat berbalik dan berlari kembali. Semua orang tahu bahwa ketika Wuki mendapat serangan, dia tidak bisa berhenti sampai dia kenyang, jadi dia harus buru-buru memberinya makanan ringan, yang steril dan steril. Ketika mereka mengetahui bahwa Wuki tiba-tiba mengalami kejang dan memakan sesuatu yang ditinggalkan oleh pengemudi di kamar mandi, seluruh keluarga Wu tiba-tiba menjadi berantakan lagi. Saat ini di Jinling, kabut larut malam perlahan menyelimuti kota kuno ini. 10 kendaraan komersial 7 tempat duduk dengan cepat melaju ke kota Jinling dan berhenti di depan rumah Liu Guang. 10 mobil ini semuanya penuh dengan orang. Mereka berkendara ke sini dari Suzhou dan Hangzhou khusus untuk mengambil nyawa Liu Guang dan Liu Ming serta putranya. 70 orang ini mengepung rumah Liu Guang. Ketika mereka bergegas masuk, mereka menemukan bahwa rumah itu kosong. Pemimpinnya memukul dadanya dan berkata, "Sialan, biarkan ayah dan anak anjing ini lari." "Bos, apa yang harus kita lakukan?" Pria itu berkata dengan sedih, "Jika mereka ada di rumah, bunuh saja mereka sekarang dan laporkan kepada Presiden Wu. Tetapi jika mereka tidak ada di rumah, mereka mungkin ada di mana saja. Jinling sendiri memiliki populasi beberapa juta, di mana 70 dari kita bisa pergi mencarinya. Lalu apa yang harus kita lakukan?" Pihak lain bertanya, "Mengapa kita tidak menelepon Tuan Wu dulu? Jika tidak, Tuan Wu akan berpikir bahwa kita tidak melakukannya dengan baik. Jika kita menyalahkannya lagi, itu akan merepotkan." Petik 2. Ya, pemimpin itu segera memanggil Wu Donghai. Wu Donghai baru saja merawat luka di lututnya dan sedang menunggu sendi lutut yang dibuat khusus tiba sebelum melakukan transplantasi. Tiba-tiba dia menerima telepon dan segera menjawab pertanyaan, "Sudahkah Anda membunuh 2 bajingan ini, Liu Guang dan Liu Ming?" "Tuan Wu," pemimpinnya berkata dengan canggung, "Tuan Wu, rumah Liu Guang telah kosong. Saya melihatnya dan sepertinya dia mengemasi barang-barangnya dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia mungkin tidak berangkat ke terlalu lama. Hanya 2 atau 3 jam. Sialan." Ketika Wu Donghai mendengar ini, dia menjadi marah dan berseru, "Cari aku. Bahkan jika kita menemukan ujung bumi, kita harus menemukan 2 bajingan ini dan membunuh mereka." Bab 392. 70 orang dari Suzhou dan Hangzhou memulai pencarian seperti karpet di Jinling. Namun, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang Liu Guang dan Liu Ming. Faktanya, keluarga Liu Guang telah meninggalkan Jinling dan melaju ke utara di malam hari. Menangkap ikan di wastafel itu mudah, tetapi sangat sulit menemukan ikan secara akurat di danau. Di malam hari, Liu Ming sedang mengemudi, dan Mercedes-Benz yang mewah berjalan dengan liar, dan ponsel Liu Guang tiba-tiba berdering. Peneleponnya adalah tetangga Liu Guang. Keduanya memiliki hubungan yang baik dan sering pergi makan, minum, dan bersenang-senang bersama. Sebelum Liu Guang pergi, dia meneleponnya dan memintanya untuk membantu mengawasi apa yang terjadi di rumahnya. Jadi sekarang dia tiba-tiba menelepon. Liu Guang menduga ada sesuatu yang terjadi di rumah. Benar saja, begitu dia menyambungkan telepon, pihak lain merendahkan suaranya dan berkata, "Liu tua, lusinan orang baru saja datang ke rumahmu dan mengepungnya, dan orang-orang itu bahkan menyelinap masuk." "Puluhan orang," Liu Guang berseru dan berseru, "Bagaimana sekarang?" "Baru saja keluar dan pergi," pihak lain berkata, "Sepertinya dia tidak mau menyerah." Liu Guang bersenandung dan berkata, "Saya mengerti, Lao Zhang, terima kasih. Kenapa kamu begitu sopan padaku?" Setelah menutup telepon,
Liu Guang berkata dengan wajah dingin, keluarga Wu benar-benar mengirim orang untuk membunuh kita. Konon mereka mengirim lusinan orang. Sial, mereka sungguh kejam. Liu Ming berseru, ayah, mereka tidak akan menemukan kita, kan? Liu Guang melambaikan tangannya, tidak mungkin, Tiongkok begitu besar, di mana dia bisa menemukan kita. Mari kita tidak menghentikan mobil malam ini dan berkendara langsung ke Bandara Yanjing. Besok kita akan membeli pesawat paling awal dan terbang langsung ke Malaysia. Saat kita sampai di sana, kami akan tetap anonim dan pergi ke Bandara Yanjing. Jika Anda tinggal di rumah Anda sendiri dan menjadi orang kaya, keluarga Wu tidak akan pernah menemukan kami. Liu Ming tiba-tiba menangis dan berkata, ayah, kalau kita sampai di Malaysia, kita tidak harus pergi ke mall setiap minggu. Kita harus bisa menghilangkan kata-kata yang terukir di dahi kita, bukan? Ya, Liu Guang menyentuh bekas luka yang kering dan mengeras di dahinya dan berkata dengan depresi, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam atas ukiran itu. Saat ini, rumah keluarga Song masih terang benderang. Song mengenakan pakaian latihan Tai Chi putih dan melakukan Tai Chi di halaman melawan gelombang dingin. Meskipun cuaca sudah berubah dingin dan lelaki tua itu hanya mengenakan pakaian tipis, bukan saja lelaki tua itu tidak merasa kedinginan sama sekali, dia malah berkeringat tipis. Ketiga putra, beberapa cucu, dan cucu perempuan lelaki tua itu berkumpul di sekitar halaman dan mengawasi. Song Honor menjadi semakin terkejut saat dia melihatnya. Dia tidak menyangka pil peremajaan ini akan begitu ajaib. Tidak hanya membuat lelaki tua itu lebih muda dan lebih kuat, tetapi yang lebih penting, pandangan mentalnya benar-benar berbeda. Siapa yang berani membayangkan lelaki tua yang hendak meninggal beberapa bulan lalu itu kini begitu lincah dan energi. Dia telah bertinju lebih dari 2 jam, dan seorang pemuda pasti sudah lelah sekarang. Namun, dia sama sekali tidak merasa lelah. Sebaliknya, dia berjuang semakin keras. Ini bukan pertanda baik. Jika dilihat dari sini, jika tubuh lelaki tua itu begitu kuat, tidak akan menjadi masalah besar jika dia membawanya selama 10 atau 20 tahun lagi. Ayah Song Honor, Song Tianming, juga tercengang saat melihat dari pinggir lapangan, bahkan lebih tertekan dari Song Honor. Sebagai seorang pangeran, yang paling dia takuti adalah ayah kandungnya akan hidup terlalu lama. Ketika Kang Qi memerintah selama 61 tahun, putra mahkota Xinjuel Wu Yinreng menjabat sebagai putra mahkota selama 30 atau 40 tahun. Pada akhirnya dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia berusaha untuk merebut tahta dan melakukan pemberontakan. Sekarang Tuan Song masih memegang kekuasaan keluarga Song, semakin lama dia hidup, dia akan semakin sengsara. Jika dia hidup 10 tahun lagi, dia akan berusia 70-an dan 80 tahun, peluang apa yang dia miliki untuk menjadi kepala keluarga Song? Dia bahkan mungkin harus mati sebelum dia. Memikirkan hal ini, Song Tianming merasa sangat tertekan. Song Wanting di samping melihat kakeknya menjadi lebih baik secara fisik dan mental, dan dia merasa sangat bahagia. Melihat lelaki tua itu mulai lelah setelah memukulinya begitu lama, Song Wanting buru-buru menyerahkan handuk yang sudah disiapkan dan berkata, kakek, kenapa kita tidak datang ke sini saja malam ini, dan kita akan melanjutkan pemukulannya besok. Baik, Tuan Song mengangguk penuh semangat, mengambil handuk dan menyeka keringatnya, dan menghela nafas. Song tidak pernah berpikir bahwa ketika dia akan mati, dia masih akan mendapatkan kesempatan seperti itu. Saya sangat berterima kasih kepada Guru Ye. Dengan mengatakan itu, Tuan Song berkata kepada Song Wanting lagi, kamu harus memperhatikan baik-baik masalah antara kamu dan Tuan Ye. Keinginan terbesar kakek sekarang adalah menunggu sampai pernikahan kamu dan Tuan Ye menyerahkan kamu bersamanya tanganmu sendiri. Tuan Ye, saat Song Wanting mendengar ini, wajahnya langsung memerah. Song Tianming berkata saat ini, ayah, mohon pikirkan 2 kali tentang Wanting dan Master Ye. Mengapa Anda berpikir 2 kali? Tuan Song bertanya balik, tidakkah Anda melihat bahwa Tuan Ye memiliki kemampuan luar biasa dan merupakan naga sungguhan di dunia? Jika Anda memiliki seorang putri, Anda mungkin akan bermimpi untuk merekrut Tuan Ye ke dalam keluargamu sebagai menantumu. Song Tianming berkata dengan canggung, ayah, apa yang kamu katakan itu benar, tetapi poin kuncinya adalah Tuan Ye sudah menikah. Jika kamu membiarkan ingin mengejar Tuan Ye, bukankah ini mendorong ingin campur tangan sebagai pihak ketiga? Begitu Song Wanting mendengar kata-kata bahwa pihak ketiga telah campur tangan, wajahnya langsung menjadi sedikit gelisah.
Dia juga tahu bahwa Ye Chen sudah menikah, dan memang tidak pantas baginya untuk selalu terburu-buru mendekatinya. Sekarang pamannya mengatakan ini, dia tentu saja merasa lebih malu. Tuan Song mendengus dingin saat ini dan berkata, "Apa yang kamu tahu? Tuan Ye dan gadis dari keluarga Xiao itu hanyalah nama tetapi bukan orang sungguhan. Dalam hal ini, apa yang harus kita khawatirkan?" Setelah mengatakan itu, Tuan Song mengabaikannya dan menoleh ke Wan Ting Song, ingin, tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. "Jika Anda juga menyukai Tuan Ye, lakukan saja." Song Wanting mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa, jelas merasa sedikit tidak nyaman. Tuan Song melihat apa yang dia pikirkan, menoleh untuk menatap Song Tianming, dan berkata dengan dingin, "Mulai hari ini, tidak ada yang boleh mengatakan bahwa Tuan Ye sudah menikah, jika tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Ketika Song Tianming mendengar ini, dia buru-buru membungkuk dan berkata, "Ayah, maaf, saya terlalu banyak bicara." "Hah, baguslah kalau kamu tahu." Tuan Song mendengus tidak puas, lalu berkata kepada Wan Ting Song, "Ingin, tolong bantu saya membuat janji dengan Tuan Ye besok. Saya ingin mentraktirnya makan dan berterima kasih padanya karena telah memberi saya pil permajaan. Kebaikan dan kebaikan yang luar biasa, saya akan menyiapkan kartu senilai 1 miliar uang tunai ketika saatnya tiba, sebagai tanda kecil rasa terima kasih saya, dan memberikannya kepada Tuan Ye saat makan malam." Anggota keluarga Song yang lain terkejut. 1 miliar tunai. Arus kas seluruh keluarga Song hanya sekitar 3 miliar. Apakah lelaki tua itu akan menarik sepertiga dari arus kas keluarga dan memberikannya kepada Ye Chen? Mata Song Tianming dan Song Guangrong terbakar ketika mendengar ini. Total uang tunai yang dimiliki ayah dan anak mungkin tidak cukup. Sekarang lelaki tua itu sebenarnya ingin memberi Marven 1 miliar. Bab 393. Dini hari berikutnya, Xiao Churan makan malam lebih awal dan pergi ke perusahaan. Ayah mertuaku, Xiao Changkun, memiliki wajah yang gelap sepanjang pagi. Ketika dia melihat Malan, wajahnya penuh ketidaksenangan dan dia bahkan tidak repot-repot memperhatikannya. Xiao Changkun sangat marah ketika dia mengira Malan telah kehilangan seluruh tabungan keluarganya yang berjumlah lebih dari 2 juta yuan. Dia sendiri memiliki sedikit uang, dan sedikit uang ini dikumpulkan oleh keluarganya selama bertahun-tahun. Dan semua uang yang saya hasilkan dari menjual barang antik kini terbuang percuma. Xiao Changkun bahkan merasa bahwa dia harus keluar dari dunia ini lagi, pergi ke jalan antik, mengambil barang yang hilang, dan kemudian mencari Zhang Ermao untuk menjualnya. Malan tampak sedikit bersalah saat dia bangun pagi, jadi dia terus tersenyum pada Xiao Changkun, tapi Xiao Changkun tetap memperlakukannya seolah dia bukan siapa-siapa. Melihat wajahnya yang panas menempel di pantatnya yang dingin, Malan tidak berani berbicara sekarang, jadi dia hanya bisa mengarahkan jarinya ke Ye Chen dan berkata dengan marah, "Hei, Ye Chen, kamu menganggur di rumah. Cepat berikan aku ada bantuan." Orang-orang melihat Feng Shui dan sebagainya, sehingga mereka dapat mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli furnitur untuk keluarga mereka. "Kalau tidak, bagaimana kita bisa pindah ke Thomson Yipin?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Saya akan mencoba yang terbaik." Malan mencubit pinggangnya dan berkata, "Cobalah menjadi tidak berguna, kamu harus mendapatkan uangnya kembali." Xiao Changkun berkata dengan tidak puas, "Apa yang kamu bicarakan? Ye Chen telah berkontribusi banyak untuk keluarga. Tidak seperti kamu tidak hanya tidak mendapatkan 1 sen pun, kamu menghabiskan uang dengan boros dan bahkan kehilangan uang kepada orang lain. Di keluarga ini, kami ketiganya adalah bilangan positif, dan Anda adalah satu-satunya bilangan negatif. Dan bilangan negatif Anda sangat negatif sehingga dapat menghilangkan semua bilangan positif kita dalam satu tarikan napas." "Kamu," wajah Malan memerah karena marah. Dia awalnya ingin mempertanyakan Xiao Changkun. Dia berteriak pada Ye Chen, "Apa hubungannya denganmu? Kamu, Xiao Changkun, sangat kuat sekarang. Kamu tidak hanya berani membentak dan memukulku, tapi kamu juga berani membela Ye Chen." Rekan penulis, saya sekarang yang berstatus terendah di keluarga ini. Apapun yang saya katakan tidak akan berhasil, bukan? Saat Malan menahan amarahnya, ponsel Ye Chen berdering. Song Wanting lah yang menelepon. Ketika panggilan tersambung, Song Wanting berkata dengan hormat di ujung telepon yang lain, "Tuan Ye, apakah Anda sibuk?" Ye Chen sedikit tersenyum, "Tidak ada hubungannya, ada apa?" "Benar," Song Wanting berkata, "kakek sangat berterima kasih atas pil permajaan. Saya ingin mentraktir Anda makan."
Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu. Ye Chen tersenyum dan berkata, bukankah kamu baru memakannya kemarin? Apakah kamu masih memakannya hari ini? Wan Ting Song berkata, kemarin adalah pesta ulang tahun, dan hari ini aku ingin mentraktirmu makan malam sendirian. Aku ingin tahu apakah kamu punya waktu. Ye Chen berpikir sejenak dan bertanya, jam berapa? Song Wan Ting buru-buru berkata, itu tergantung pada waktu yang tepat bagimu. Ye Chen lalu berkata, kalau begitu, ayo kita makan siang saja. Oke, Song Wan Ting berkata dengan tergesa-gesa, aku akan membersihkan rumah Tian Xiang dan menunggumu di kotak berlian pada siang hari. Ye Chen bersenandung dan berkata, kalau begitu mari kita bertemu siang hari. Baiklah Tuan Ye, sampai jumpa siang hari. Setelah menutup telepon, Ye Chen berkata kepada Malan dan Xiao Changkun, ayah, bu, ada yang harus aku lakukan di siang hari dan aku tidak bisa memasak di rumah. Kalian berdua bisa pergi makan atau memesan makanan untuk dibawa pulang. Malan berseru dan mengutuk, apa-apaan ini? Apakah kamu meminta kami pergi makan atau memesan makanan untuk dibawa pulang? Kamu begitu kuat sekarang sehingga kamu bahkan tidak memasak. Ye Chen berkata dengan tenang, seorang klien meminta saya untuk menemui Feng Shui. Dia adalah bos yang sangat kaya. Apa? Malan bertanya dengan heran, seorang bos besar ingin kamu melihat Feng Shui. Ya, Ye Chen mengangguk dan berkata, aku akan pergi pada siang hari. Bagus, Malan tiba-tiba menjadi bersemangat dan berseru, cepat, cepat. Cobalah untuk menghasilkan lebih banyak uang, yang terbaik adalah menghasilkan semua uang untuk keluarga kita untuk membeli furnitur dalam satu langkah. Ye Chen berkata, saya akan mencoba yang terbaik. Faktanya, Ye Chen telah memutuskan untuk menarik 2 juta dari kartunya, dan kemudian mengatakan bahwa dia mendapatkannya dengan menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang, dan menggunakan uang itu untuk membeli furnitur. Dia tidak ingin istrinya tinggal di rumah kumuh ini sepanjang waktu, dan tinggal di sini bersama Malan dan Malan dipisahkan oleh tembok, dan mereka harus berbagi kamar mandi, apalagi betapa menyebalkannya. Jika Anda pindah ke villa, tinggal bersama istri Anda di lantai 1, dan membiarkan Malan dan Xiao Changkun tinggal di lantai 1, Anda bisa banyak bersantai. Jadi, dia menggunakan alasan bahwa dia akan menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang, tetapi sebenarnya dia sudah memikirkannya. Setelah makan malam dengan Tuan Song, dia akan langsung pergi ke bank untuk mengajukan kartu baru, mentransfer 2 juta untuk itu, dan kemudian memberikan uang itu kepada istrinya, atau Xiao Changkun. Singkatnya, kita tidak boleh menyerahkannya pada Malan, seorang wanita tua yang hilang. Kalau tidak, dia mungkin akan mendapatkan uang dan segera pergi ke salon kecantikan untuk menambah saldo 200.000 untuk perawatan wajah dan tubuh. Pada pukul 11, Song Wan Ting berkendara keluar komunitas. Dia dengan hormat memanggil Ye Chen dan memberitahu Ye Chen bahwa Ye Chen telah tiba, lalu Ye Chen turun. Di gerbang komunitas, Song Wan Ting keluar dari mobil dengan hormat dan membukakan pintu untuknya. Setelah dia masuk ke dalam mobil, dia berkata kepadanya, Tuan Ye, kakek telah pergi ke rumah Tian Xiang untuk menunggumu. Ayo pergi ke sana juga. Oke, Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, terima kasih sudah datang menjemputku. Wan Ting Song sedikit malu dan berkata dengan wajah memerah, inilah yang harus dilakukan Wan Ting. Ye Chen tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Rumah Tian Xiang saat ini, Tuan Song, ditemani oleh 2 pengawal, melangkah ke pintu. Hari ini Ye Chen diundang makan malam. Dia tidak membawa satupun keturunan keluarga Song. Selain laporan, dia hanya membawakan Wan Ting Song. Mendengar Tuan Song telah tiba, dia buru-buru menyapanya dan berkata dengan hormat, Tuan Song, saya benar-benar minta maaf. Saya baru saja mengawasi pengaturan bawahan saya di kotak berlian dan tidak bisa menyambutnya tepat waktu. Petik 2. Tuan Song tampak terkejut. Orang di depanku sebenarnya terlihat jauh lebih muda dibandingkan saat pesta ulang tahun kemarin. Mungkinkah dia juga mendapatkan pil peremajaan Tuan Ye? Memikirkan hal ini, Tuan Song mau tidak mau bertanya dengan suara gemetar. Kamu, apakah ini kesempatanmu untuk memenangkan Tuan Ye? Dia buru-buru mengangguk, mengulurkan tangan untuk membantu Tuan Song dengan hormat, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Song, sejujurnya, keluarga Wu mengirim orang ke rumah Tian Xiang tadi malam, melukai lebih dari selusin petugas keamanan saya, penjaga, dan hampir membunuhku.
Hidupku terselamatkan karena Tuan Ye muncul tepat waktu untuk menyelamatkanku dan memberiku pil peremajaan. Kalau tidak, bahkan jika aku masih hidup sekarang, aku akan tetap menjadi mayat hidup. Tuan Song terkejut dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa saya tidak mendengar tentang ini? Dia menghela nafas. Setelah pesta ulang tahun kemarin siang, Tuan Ye berkata bahwa ayah mertuanya akan datang ke rumah Tian Xiang untuk mengadakan perjamuan di malam hari. Saya tidak berani mengabaikannya. Setelah saya meninggalkan tempat Anda, saya datang langsung ke sini untuk bersiap. Saya tidak menyangka bahwa Liu Guang dan Liu Ming ayah dan anak, bersama dengan pengawal Wu Donghai, tiba-tiba datang dan hampir membunuh saya. Mereka juga ingin membunuh ayah mertua Tuan Ye. Faktanya, target sebenarnya mereka adalah Tuan Ye. Apa, Tuan Song tidak memperhatikan hal-hal ini kemarin? Dia tenggelam dalam efek kuat dari pil peremajaan dan tidak dapat melepaskan diri. Orang lain di keluarga Song juga memiliki pemikiran mereka sendiri, seperti Zhong Wanting, yang senang Song Tianning, Song Guangrong dan putranya khawatir, dan tidak ada yang memperhatikan apa yang terjadi di luar. Ketika Tuan Song mendengar bahwa Wu Donghai ingin membunuh Tuan Ye, dia tiba-tiba menjadi marah dan berseru, keluarga Wu pantas mati. Setelah mengatakan itu, dia segera berkata kepada pengawal di sampingnya, sebarkan segera. Jika keluarga Wu berani menyentuh rambut Tuan Ye, keluarga Song kita akan menghabiskan seluruh sumber daya keluarga kita dan bertarung sampai mati dengan keluarga Wu. Bab 394. Sebelum Ye Chen tiba di Tianxiang Mansion, pernyataan keluarga Song telah menyebar ke seluruh Jingling, dan kemudian ke seluruh masyarakat kelas atas di Jiangnan. Tidak ada yang menyangka bahwa keluarga Song, keluarga pertama di Jingling, akan secara terbuka menantang keluarga Wu, keluarga pertama di Jiangnan. Sekarang ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Ketika ayah dan anak Song Tianming dan Song Honor mendengar berita itu, mereka sangat marah hingga hampir meledak di tempat. Tuan Song, apa yang terjadi? Pada pesta ulang tahun kemarin, tidak masalah jika Tuan Song dan Wu Donghai marah. Kami semua sedikit tidak senang secara pribadi, dan kami bisa membicarakannya nanti jika ada kesempatan. Tapi sekarang lelaki tua itu secara terbuka menantang keluarga Wu, ini hampir sama dengan menyatakan secara terbuka perpisahan total dengan keluarga Wu, dan bahkan mungkin menjadi musuh bebuyutan keluarga Wu. Baik ayah maupun anak berpikir, mengapa lelaki tua itu mengganggu? Bahkan jika Anda ingin menjilat Marven, tidak perlu berselisih secara terbuka dengan keluarga Wu, bukan? Dalam hal ini, keluarga Wu mungkin akan menentang keluarga Song dimanapun di masa depan. Tidak hanya itu, karena lelaki tua itu melakukan ini, kemungkinan berkumpulnya Song Wanting dan Wu Xin menjadi lebih rendah. Ketika keluarga Wu mendapat kabar tersebut, mereka juga sangat marah. Keluarga Wu sudah dalam keadaan kacau, namun kini Tuan Song tiba-tiba berkata bahwa dia akan bertarung sampai mati dengan keluarga Song, yang membuat situasi keluarga Wu saat ini semakin tidak nyaman. Urusan internal keluarga Wu saat ini sudah cukup membuat pusing keluarga Wu. Tiba-tiba, keluarga Song keluar menyanyikan sebaliknya, yang tentu saja membuat keluarga Wu semakin kesal. Tuan Wu masih terbaring di ranjang rumah sakit. Wu Donghai memerintahkan seluruh keluarga untuk tidak memberitahu lelaki tua itu tentang pernyataan keluarga Song. Pada saat yang sama, dia juga membuat keputusan untuk mengabaikan keluarga Song untuk sementara waktu dan tidak memberikan tanggapan apapun terhadap pernyataan keluarga Song. Saat ini, Yang Mulia keluarga Wu menderita kerugian besar. Meskipun mereka masih menjadi keluarga nomor satu di Jiangnan, berita bahwa mereka telah menyinggung keluarga Ye di Yanjing telah menyebabkan badai di Jiangnan. Sebelumnya, dunia luar tidak tahu siapa yang telah disinggung oleh keluarga Wu. Mereka hanya tahu bahwa Dou Yin telah memposting perbincangan yang mempermalukan seluruh keluarga di bagian atas halaman beranda. Siang hari ini, setelah berita akuisisi Dou Yin oleh keluarga Ye keluar, dunia luar segera memahami bahwa keluarga Ye di Yanjing lah yang tersinggung oleh keluarga Wu. Keluarga yang awalnya memiliki hubungan baik dengan keluarga Wu berinisiatif menjauhkan diri dari mereka. Hal ini terutama karena keluarga Ye terlalu berkuasa dan tidak ada yang ingin terlalu dekat dengan keluarga Wu saat ini. Akibatnya, keluarga Wu tiba-tiba jatuh ke dalam posisi pasif, dan bahkan karena banyak keluarga ingin menarik garis yang jelas dengan mereka, kekuatan mereka secara keseluruhan juga sangat terpengaruh. Saat ini, keluarga Wu tidak lagi memiliki tenaga untuk menghadapi keluarga Song, lagi pula mereka memiliki musuh yang lebih besar, Ye Chen.
Song Wanting pergi ke Tianxiang Mansion dan buru-buru menyapanya. Melihat Ye Chen tinggi dan tampan serta Song ingin cantik dan murah hati, mau tak mau aku mengagumi dalam hatiku, ini adalah anak emas dan gadis berbakat. Dengan kecantikan dan pendidikan Nona Song, mungkin tidak ada orang di negara ini yang bisa menandinginya. Ye Chen dan Song Wanting dengan hormat diundang ke kotak berlian, tempat Tuan Song, yang semakin kuat, telah lama menunggu di sini. Melihat Ye Chen masuk, Tuan Song segera berdiri dan membungkuk, berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, Anda di sini, silakan pindah ke kursi utama." Ye Chen sedikit tersenyum, "Tuan Song, Anda yang tertua, jadi Anda harus duduk. Lalu bagaimana kamu bisa melakukannya?" Tuan Song berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye adalah naga asli di dunia di mata Tuan Song. Tentu saja, Andalah yang duduk di kursi itu." Song Wanting juga buru-buru berkata ke samping, "Tuan Ye, kakek selalu menghormatimu, jadi kamu harus menjadi kursi utama." Ye Chen ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk setuju dan berkata, "Kalau begitu, aku lebih suka menuruti perintahmu daripada menghormatimu." Setelah mengatakan itu, Ye Chen duduk di kursi utama. Saat ini, dia buru-buru berkata, "Tuan Ye, Tuan Song, Nona Song, kalian bertiga nikmati jamuan makannya dan jangan ganggu saya lagi." Setelah itu, dia meninggalkan kotak itu dengan sepenuh hati. Tidak ada orang lain di dalam kotak, jadi Tuan Song mengeluarkan kartu bank emas dari saku jas tangnya, mengangkat tangannya dengan hormat di depan Ye Chen, dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, Anda memberi saya kesempatan kemarin. Saya sangat berterima kasih. Saya tidak punya apa-apa untuk dibayar kembali, jadi saya menyiapkan kartu bank untuk Anda. Ada 1 miliar uang tunai di kartu ini. Ini adalah kebaikan kecil dari Tuan Song kepada Anda. Terimalah." Ye Chen melihat sekilas ke kartu bank dan berkata, "Tuan Song, saya tidak kekurangan uang. Sebaiknya Anda mengambil kembali kartu ini." Ye Chen mengatakan yang sebenarnya. Dia punya uang tunai lebih dari 20 miliar, tapi sekarang dia tidak punya kesempatan untuk membelanjakannya. Namun Tuan Song bersikeras, "Tuan Ye, Song tahu bahwa Anda tidak akan kekurangan uang, tetapi terakhir kali di pameran pengobatan Tiongkok, Anda membeli tanaman ginseng ungu berusia 300 tahun dengan harga yang sangat tinggi. Uang tunai 100 juta yuan, kedepannya jika ada bahan obat yang bagus untuk difoto, jika uangnya sedikit terbatas dan saya melewatkan sesuatu yang bagus, saya akan menyesalinya, jadi mohon terima uang ini dan persiapkan untuk keadaan darurat." Petik 2. Faktanya, Tuan Song sedikit egois saat memberi uang kepada Ye Chen. Dia tahu bahwa Ye Chen telah membeli ginseng ungu terbaik dan membuat ramuan peremajaan, dan dia juga mendapat manfaat darinya. Jadi dia berpikir untuk memberi Ye Chen lebih banyak uang kalau Ye Chen bisa membeli lebih banyak di masa depan, bahan obat yang lebih baik dengan bahan obat yang bagus. Bukankah Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan guru Ye lagi? Jadi, dia berdiri, berlutut dengan satu kaki, memegang kartu bank dengan kedua tangannya, dan berkata, "Tuan Ye, terimalah sedikit kebaikan Song, jika tidak Song akan terus berlutut." Ye Chen buru-buru membantunya berdiri, tersenyum tipis, dan berkata dengan tenang, "Kalau begitu, saya akan menerimanya." "Bagus sekali." Tuan Song berdiri dengan gembira dan berkata kepada Ye Chen, "Jika Tuan Ye membutuhkan uang untuk apapun di masa depan, atau jika ada hal lain yang dapat dibantu oleh keluarga Song, tanyakan saja, Song, saya pasti akan melakukannya yang terbaik untuk membantumu menyelesaikannya." Ye Chen sedikit mengangguk dan berkata, "Tuan Song tertarik." "Di mana itu?" Tuan Song berkata dengan penuh kegembiraan, "Song cukup beruntung menerima kesempatan berharga yang diberikan oleh Tuan Ye. Tentu saja, dia berharap dapat berbuat lebih banyak untuk Tuan Ye. Di masa depan, dia akan bekerja keras untuk membalasnya. Kebaikan Tuan Ye." Setelah mengatakan itu, Tuan Song buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, kata sandi kartu ini adalah ulang tahun Wanting, 951.201. Ye Chen memandang Wanting Song dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ulang tahunmu pada tanggal 1 Desember? Wanting Song segera berdiri, membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat, "Tuan Huiye, Wanting memang lahir pada tanggal 1 Desember. Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, ini ulang tahunmu kurang dari sebulan lagi." "Ya." Song Wanting mengangguk dengan gugup, dan kemudian bertanya dengan ragu, "Tuan Ye, Wanting mungkin ingin mengadakan makan malam ulang tahun kecil pada waktu itu."
Saya ingin tahu apakah Tuan Ye punya waktu untuk hadir. Setelah Song Wanting selesai berbicara, matanya yang cerah seperti bulan terus menatap wajah Ye Chen, berharap Ye Chen akan setuju. Ye Chen memikirkannya sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Karena ini hari ulang tahunmu, tentu saja aku ingin datang untuk merayakannya. Beritahu saja lokasinya ketika waktunya tiba." Song Wanting sangat gembira dan buru-buru membungkuk, "Terima kasih, Tuan Ye." Ye Chen berkata, "Ingin, kamu dan aku seumuran, jadi tidak perlu bersikap sopan di antara kita." Wanting Song mengangguk sedikit dan membuka giginya sedikit, "Baiklah Tuan Ye, Wanting mengerti." Bab 395. Setelah makan malam, Ye Chen menolak permintaan Song Wanting untuk mengirimnya pulang, mengucapkan selamat tinggal padanya dan Tuan Song di depan Tianxiang Mansion, dan berjalan sendirian ke bank konstruksi dekat Tianxiang Mansion. Ketika dia datang ke China Construction Bank, dia mentransfer 998 juta dari kartu yang diberikan Tuan Song kepadanya. Setelah uang itu ditransfer ke kartunya sendiri, dia mengambil sisa saldo hanya 2 juta. Kartu bank tersebut dikembalikan ke rumah. Di rumah, Xiao Changkun dan Malan baru saja makan makanan yang dibawa pulang. Melihat dia kembali, Malan buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Ye Chen, menurutmu bagaimana perkembangan Feng Shui? Apakah kamu sudah menghasilkan uang?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, "Saya mendapat sedikit keuntungan." "Berapa satu poinnya?" Malan berseru dan bertanya, "Cepat ambil semua uangnya." Ye Chen langsung mengeluarkan kartu banknya dan berkata, "Ada 2 juta di kartu ini." 2 juta, mata Malan membelalak. Dia begitu gembira sehingga dia mengambil kartu itu ke tangannya dan berkata, "Kamu tidak berbohong padaku, kan? Benar-benar ada 2 juta di kartu ini?" "Iya," Ye Chen berkata dengan tenang, "saya sudah memeriksanya di mesin ATM, dan jumlahnya memang 2 juta. "Bagus," Malan bersorak gembira. 2 juta, bukankah itu berarti dia telah mengganti sejumlah besar uang yang hilang? Malan sangat bersemangat ketika dia berpikir bahwa dia bisa pergi ke salon kecantikan bersama teman-temannya untuk melakukan perawatan wajah, bermain mahjong dengan teman mahjong, dan bahkan tinggal di hotel mewah kelas 1 Thomson. Dia mengambil kartu bank di tangannya dan melihatnya dengan cermat sejenak, lalu sadar kembali dan bertanya, "Apakah kartu ini memiliki kata sandi?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Ada kata sandinya." Kata sandinya adalah... Dia hendak mengatakan apa kata sandinya, tapi Ye Chen tiba-tiba sadar kembali. "Itu tidak benar, bukankah kamu, Malan, kemarin mengatakan bahwa kamu akan membiarkan Xiao Changkun mengurus uang di masa depan? Mengapa Anda masih berani menanyakan kata sandi saya saat ini?" Ketika dia memikirkan hal ini, Ye Chen dengan cepat berbalik dan berkata kepada Xiao Changkun di samping, "Ayah, bukankah kemarin aku mengatakan bahwa kamu akan mengurus semua uang keluarga mulai sekarang?" Saat itulah Xiao Changkun sadar dan tiba-tiba berkata, "Ya, saya yang bertanggung jawab atas uangnya, jadi 2 juta dolar ini harusnya berada di bawah kendali saya." Jadi dia buru-buru berdiri, berjalan ke Malan dalam beberapa langkah, dan berkata, "Berikan aku kartunya." Malan tanpa sadar menyembunyikan kartu itu di belakang punggungnya, memandang Xiao Changkun dengan hati-hati, dan bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Xiao Changkun berkata dengan dingin, "Kamu baru saja mengatakan kemarin bahwa aku akan mengurus uangnya mulai sekarang, dan kamu akan menarik kembali kata-katamu hari ini." Malan ragu-ragu dan berkata, "Saya tidak memilikinya. Saya hanya ingin memastikan apakah kartu itu benar-benar yang dikatakan Ye Chen memiliki 2 juta. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Suamiku, sejujurnya, sulit bagimu, orang besar, untuk mengatur uangmu dengan tertib. Bagaimana kalau kamu membiarkan aku mengelola uang di keluarga ini?" Xiao Changkun tiba-tiba menjadi marah dan mengutuk, "Malan, apa yang baru saja kamu katakan tadi malam bahkan belum lewat 24 jam, dan kamu tidak mengenalinya?" Malan menjelaskan, "Oh, sebenarnya saya tidak bermaksud begitu." "Lalu apa maksudmu?" Xiao Changkun berkata dengan dingin, "Sudah kubilang, jangan berpikir tentang mengelola uang di masa depan. Jika kamu bersikeras untuk mengelola uang, maka kami akan segera menjalani prosedur perceraian." Malan tiba-tiba merasa sedikit takut. Meskipun dia sangat menginginkan 2 juta itu, tetapi jika Ye Chen tidak memberitahu kata sandinya, tidak ada gunanya memegang kartu itu, dan dia tidak dapat menarik uangnya. Jadi dia hanya bisa menyerahkan kartu itu kepada Xiao Changkun dengan marah,
lalu menoleh dan menatap tajam ke arah Ye Chen. Ye Chen hanya berpura-pura tidak melihat matanya, segera memalingkan wajahnya, dan berkata kepada Xiao Changkun, "Ayah, gunakan saja uang ini untuk membeli furnitur dan peralatan. Belilah secepatnya. Setelah membelinya, kita bisa pindah ke sana sesegera mungkin." Oke. Xiao Changkun mengangguk, dengan hati-hati memasukkan kartu itu ke dalam sakunya, dan bertanya pada Ye Chen, "Menantu yang baik, apa kata sandi kartu bank ini?" Ye Chen berkata, "Saya akan mengirimkannya kepada Anda di WeChat nanti." Bagus. Xiao Changkun buru-buru berkata, "Baiklah, izinkan saya pergi ke bank dulu, dan kirimkan saya kata sandinya. Saya akan mentransfer uang itu ke kartu saya. Uang ini harus dialokasikan untuk penggunaan khusus." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu silakan saja dan saya akan mengirimkannya kepadamu nanti." Malan sangat marah. "Ye Chen, apa maksudnya ini?" Di depannya, dia bahkan tidak mau memberitahukan kata sandinya, apakah ini untuk melindungi dirinya sendiri. Dasar bajingan, Ye Chen memang waspada terhadapnya. Malan tidak memiliki integritas moral dan mungkin mencuri uang itu secara diam-diam, jadi lebih baik berhati-hati. Xiao Changkun mengganti pakaiannya dan keluar. Ketika dia hampir sampai di bank, dia menerima kata sandi dari Ye Chen. Dia memasukkan kartu itu ke mesin ATM dan memeriksanya. Memang ada sisa 2 juta di kartu itu. Xiao Changkun terkejut saat melihat angka saldo sebenarnya di mesin ATM. Ye Chen sangat luar biasa. "Beri saya 2 juta saja jika Anda keluar dan menunjukkan Feng Shui kepada seseorang. Jika dia menjalankan lebih banyak bisnis seperti ini, bukankah dia akan mampu menghasilkan banyak uang?" Xiao Changkun terkejut ketika dia memasukkan rekening banknya dan mentransfer semua uang di kartu ini ke kartunya sendiri. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa mobile banking, dan dia merasa lega ketika mengetahui bahwa uangnya telah tiba. Saat dia berjalan kembali, dia tiba-tiba menerima pesan WeChat dari Ye Chen. Isi pesan WeChat adalah, "Ayah, ingatlah untuk mengubah kata sandi buka kunci ponsel, kata sandi mobile banking, dan kata sandi pembayaran, jika tidak, masalah akan mudah terjadi." Hal ini membuat Xiao Changkun tercerahkan. Untungnya, menantu laki-laki saya yang baik segera mengingatkannya. Jika tidak, jika dia kembali seperti ini, selama dia mengizinkan Malan mengambil waktu beberapa menit untuk mengambil ponselnya, dia akan mengambil semua uangnya. Jadi dia tidak berani menunda, dan buru-buru mengganti semua password, dan menggantinya dengan password baru yang tidak bisa ditebak Malan. Ketika Xiao Changkun kembali ke rumah, Malan buru-buru datang dan bertanya, "Bagaimana kabarmu, suamiku? Apakah benar ada 2 juta di kartu itu?" "Tentu saja," Xiao Changkun berkata dengan tatapan angkuh, "kapan menantuku pernah berbohong padaku?" Malan buru-buru bertanya, "Apakah 2 juta itu sudah ditransfer ke kartu Anda?" "Iya," Xiao Changkun mengangguk, tidak ingin berbicara dengannya, jadi dia bertanya, "Di mana Ye Chen?" "Dia keluar untuk membeli bahan makanan." Xiao Changkun berkata, "Saya harus menelepon putri saya dan memberitahunya bahwa kami akan pergi ke toko furnitur besok pagi untuk melihat furnitur." Malan buru-buru bertanya, "Setelah membeli furnitur besok, bolehkah saya pindah di hari yang sama?" Xiao Changkun berkata dengan marah, "Jika kamu membeli begitu banyak furnitur, mengapa kamu tidak menunggu pengiriman dan pemasangannya? Ini akan memakan waktu 2 atau 3 hari tidak peduli apa." Malan berkata sambil tersenyum, "Suamiku lebih tahu, tapi aku tidak tahu trik ini. Kupikir aku bisa pindah pada hari yang sama saat aku membelinya." Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru datang, mengusap tubuhnya ke Xiao Changkun, dan berkata dengan lembut, "Suamiku, saudari Chen dan yang lainnya menelepon dan memintaku pergi ke salon kecantikan untuk spa. Mereka bilang itu memiliki efek yang baik, tentang mengencangkan badan dan mengangkat kulit. Tapi saya tidak punya uang di tangan, bagaimana kalau Anda mentransfer 70.000 hingga 80.000 ke saya dulu ya?" "Tidak," Xiao Changkun menolak dengan tegas, "apa yang terjadi di rumah, dan kamu masih ingin pergi ke spa? Bukan kamu yang membakar roti." Malan berkata dengan sedih, "Suamiku, bukankah aku melakukan ini untukmu? Apakah kamu ingin aku berubah menjadi wanita berwajah kuning?" Xiao Changkun berkata dengan dingin, "Apa menurutmu kamu bukan wanita berwajah kuning karena kamu biasa pergi ke salon kecantikan setiap hari? Di mataku, kamu selalu menjadi wanita berwajah kuning." Ekspresi Malan menjadi gelap dan dia mengutuk, "Xiao Changkun, apa maksudmu?" Secara harfiah,
Xiao Changkun mendengus dingin dan berkata, jika kamu tidak puas denganku, kita akan bercerai dan semuanya akan berakhir. Bersambung.